Karena akhir-akhir ini kita lihat tingkat kekerasan baik secara fisik, secara verbal terjadi di mana-mana. Gara-gara apa ya? Nggak mampu nahan emosi. Suruh puasa tuh, orang-orang yang seperti suruh puasa tuh. Hobinya ngamuk-ngamuk itu suruh puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah majlis kajian Ba'dal Maghrib Masjid Fatimah Muhammad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama mengawali majlis kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk kebaikan dan keberkahan hidup kita. Kita doakan untuk orang tua kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita. Wabil khusus kita niatkan untuk yang telah mewakafkan Masjid Fatimah Muhammad, masjid yang kita pakai saat ini, yaitu almarhumah Fatimah Fadl Al-Amri dan almarhum Muhammad bin Said Awad Markab. Ala hazihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Ramadan yang insya Allah bakal kita sambut dalam beberapa pekan ke depan memiliki nilai spiritual yang multidimensi, baik secara individu maupun secara sosial. Dan kita semua tahu bahwasanya kesalehan individual adalah yang berkaitan tentang seorang hamba dengan Allah sebagai penciptanya, yang kita sebut dengan hablum minallah. Dan kesalehan sosial itu adalah ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala merajut hubungan dengan sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita kenal dengan hablum minan nas. Tentu setiap hamba Allah yang beriman itu diharapkan memiliki kesalehan individual dan juga memiliki kesalehan secara sosial. Orang yang berpuasa tentu dia hendaknya selalu menjalin dan menghidupkan hubungannya antara dirinya dengan Allah dan hubungan dia dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai nanti ada ketimpangan, baik hubungan dia dengan Allah tetapi buruk hubungannya dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Karena keimanan dan ketakwaan itu akan dilihat dan dinilai sempurna jika keimanan dan ketakwaan itu dibarengi antara amal saleh secara sosial dan amal saleh secara spiritual atau individual. Maka kita dapat lihat dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita sebagai hamba-hambanya, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fihi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan infakkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian harta yang Dia Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasanya. Jadi pertama Allah katakan iman kepada Allah dan Rasul-Nya, berikutnya ada anfiq. Iman kepada Allah dan Rasul-Nya ini berkaitan dengan hablum minallah. Tapi ketika masuk di anfiqu, ini berkaitan dengan hablum minannas. Di dalam Al-Quran kita akan sering berjumpa dengan redaksi Al-Quran, di mana di situ berbicara tentang iman, pasti setelah itu amal saleh. Ketika Allah katakan innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Amanu itu berkenaan dengan hubungan seorang hamba Allah dengan Allah sebagai penciptanya, penuh dengan keyakinan, penuh dengan percaya yang begitu tinggi, kepasrahan yang begitu sempurna dan begitu kuat kepada Sang Penciptanya. Wa amilus salihat, amal saleh. Dan amal saleh ini banyak. Amal saleh ini ada yang bernilai amal saleh secara individual, ada amal saleh secara sosial. Nah, ketika dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7 ini, setelah Allah nyatakan untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan berinfaklah engkau dari harta yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan engkau sebagai penguasa. Jadi orang yang punya kelebihan harta itu dia harus yakini berdasarkan firman Allah surat Al-Hadid ayat yang ke-7 ini, Anda punya yang banyak itu karena kata Allah mustakhlafina fi, karena Allah yang jadikan engkau bisa menundukkan, bisa menguasai harta tersebut. Kalau Allah tidak izinkan engkau untuk menguasainya, segala macam bentuk usaha yang engkau lakukan untuk mencari sampai menjemput harta tersebut tak mungkin bisa dapat kalau Allah belum izinkan. Maka Allah katakan mustakhlafina fi falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Dan orang-orang yang beriman di antara kalian kemudian dia berinfak, Allah katakan walahum ajrun kabir, bagi orang tersebut pahala yang besar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah bulan rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayang, bulan yang bertabur dengan cinta kasih, maka surat Al-Hadid ayat yang ke-7 itu tentu menekankan bahwa ibadah sosial yang baik ketika berpuasa adalah berinfak dan bersedekah. Kalau kita lihat ya, anjuran para ulama itu ketika datang Ramadan nanti, setidaknya ada 5 anjuran para ulama. Yang pertama, disuruh untuk memperbanyak sedekah. Kemudian
memperbanyak qiyamul lail. Kemudian yang berikutnya memperbanyak tilawatul Quran. Ya. Kemudian setelah itu memperbanyak untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, ya, kalimat-kalimat thayyibah. Kemudian berikutnya berusaha untuk kalau punya harta yang lebih melaksanakan ibadah umrah, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, orang yang berumrah di bulan suci Ramadan itu seperti dia berhaji yang berhajinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang pertama yang dianjurkan oleh ulama di bulan suci Ramadan, poinnya salah satunya adalah sedekah. Nah, sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan itu bernilai ibadah sosial dan amalan yang sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada riwayat yang mengatakan afdhalus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal, yang paling utama adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka kita lihat banyak orang ketika datang Ramadan berlomba-lomba mengeluarkan sedekah mereka, berbagi di pinggir jalan, menghantarkan makanannya ke masjid, ikut mengambil paket-paket Ramadan yang disiapkan oleh masjid. Ada yang ngambil 10 paket, 5 paket dan sebagainya. Berlomba-lomba mereka menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan makanan sahur, dibagikan kepada yang lainnya. Bahkan ada riwayat hadis dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah yang paling sangat dermawan. Wa kana ajwadu mimma yakun fi Ramadan. Nabi ketika datang bulan suci Ramadan itu Nabi lebih dermawan lagi. Jadi Nabi ini sudah terbiasa menjadi orang yang dermawan di luar Ramadan. Tetapi ketika datang bulan suci Ramadan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih sungguh-sungguh lagi, lebih serius lagi, lebih banyak lagi yang dia keluarkan di bulan suci Ramadan. Kemudian ada riwayat lain tentang fadilah orang yang ketika datang bulan suci Ramadan, kemudian dia melakukan banyak sedekah, banyak ibadah sosial yang dia kerjakan, berbagi. Seumpamanya dia menjadi orang yang belum sanggup untuk menguatkan dirinya dengan amaliyah ibadah di Ashrul Awakhir. Dan di Ashrul Awakhir itu 10 hari terakhir banyak di antara kita berusaha untuk qiyamul lail, tapi ada juga yang belum sempat atau belum bisa karena dia masih ada aktivitas dia di pagi hari, ada tugas-tugas dia yang menjadi kewajiban dia yang harus dia tunaikan di tempat dia bekerja, tapi dia bisa dapat Lailatul Qadar. Itu salah satunya dikatakan dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Riwayat hadisun sahih yang mengatakan man fattara sa'iman ala syarabin aw ta'amin min halalin. Ya. Siapa saja dari hamba-hamba Allah yang memberikan makan orang yang berpuasa, ya, berikan makan, berikan minuman, ya, semampunya dia dengan uang dia yang halal, sallat alaihil malaikah, maka malaikat Allah akan mendoakan orang tersebut di setiap jam di bulan suci Ramadan. Jadi malaikat Allah akan mendoakan hamba Allah tersebut fi saat, di setiap jam-jam di bulan suci Ramadan. Wa salla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Dan Jibril alaihi salam akan mendoakan orang tersebut pada malam Lailatul Qadar. Jadi sehingga ada ulama yang berpandangan bahwasanya Lailatul Qadar itu bisa dijemput oleh hamba Allah lewat ibadah sosial, selain tentu lewat ibadah spiritual tadi itu.
dengan terjaga dia di malam hari, baca Quran, qiyamul lail. Tapi hamba-hamba Allah yang mungkin belum sekuat yang lainnya, sepanjang malam menghidupkan malamnya itu, tetapi dia ingin dapat Lailatul Qadar. Terus caranya dia menjadi orang yang dari awal Ramadan itu menyisihkan hartanya, dia pakai untuk memberi makan orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis ini, besar kemungkinan dia ketemu. Ya. Sallat alaihil malaikah. Malaikat-malaikat Allah doain dia. Di setiap jam sepanjang Ramadan. Wa salla alaihi Jibril Lailatul Qadar. Dan Jibril alaihi salam mendoakan hamba Allah tersebut pada malam Qadar. Yang doakan Jibril. Sedangkan pada malam Qadar itu tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Seluruh para malaikat itu turun yang dipimpin oleh panglimanya para malaikat, yaitu Jibril alaihi salam. Dan orang ini didoakan sama Jibril. Ya, kalau dia pakai uang dia yang halal, yang bersih, dia berbagi dengan ikhlas, besar kemungkinan dia bersua atau berjumpa dengan Lailatul Qadar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya, sikap sosial yang tinggi, ada perhatian, ada atensi, ada empati, ada simpati kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang berada pada posisi yang jauh lebih sulit dengan kita. Ya, hatinya orang yang betul-betul berpuasa itu hatinya akan betul-betul peka. Sehingga orang yang hatinya peka dengan keadaan saudara yang berada di sampingnya, maka nilai spiritualnya itu akan naik. Keimanannya akan meningkat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kata Nabi, laisal mu'min, ya, tidak dikatakan orang itu mukmin alladzi yashba'u wajaruhu ja'iun ala jambih. Belum dapat dikatakan dia orang mukmin. Yaitu siapa? Yaitu ketika dia perutnya kenyang, perutnya tidak keroncongan, tetapi tetangga yang berada di sampingnya dalam keadaan lapar. Jadi puasa ini secara nilai sosial itu menggembleng kita menjadi hamba Allah yang dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang susah. Bahkan salah satu barometer keimanan itu Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maksudnya bukan tetangganya yang kaya yang dimuliakan. Ketika lihat ini tetangganya memang butuh untuk dia bantu, cepat-cepat dia bantu dengan tentu dengan nilai-nilai yang baik, dengan pemuliaan demi pemuliaan. Maka dua hadis tadi itu tentu jelas buat kita bahwasanya iman seseorang itu akan dikatakan sempurna jika keimanan tersebut bersentuhan erat dengan dua dimensi sekaligus, yaitu individual dan sosial. Sholat yang kita lakukan, ketika kita selesai sholat, efeknya efek sosial. Tanha 'anil fahsya wal munkar, mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita perhatikan perintah Allah tentang puasa itu di penghujung ayatnya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa. Salah satu karakter hamba Allah yang bertakwa itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 sampai 135. Di situ Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad darra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Perhatikan ini.
orang muttaqin. Karakternya Allah sebut semua dimensinya di dalam surat Ali Imran 134 sampai 135 ini dimensinya dimensi sosial semua. Yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Dalam keadaan dia senang ataupun dalam keadaan susah, tetap dia lakukan. Kalau dalam keadaan dia senang banyak, kalau dalam keadaan sempit dikit, tapi tetap dia melakukan nilai infak tersebut. Wal kaziminal ghaidha, orang yang senantiasa mampu menahan amarahnya. Maka dalam hadis Nabi, orang yang betul-betul berpuasa, kemudian dalam proses puasa yang sedang dia jalani, kemudian tiba-tiba ada orang mengajaknya ribut, ya. Dia mengatakan apa? Saya puasa. Dia nggak ladenin, ya. Dia nggak ladenin. Bukan dia bilang tunggu ya, nanti pas buka baru kita rame. Kita rame nanti dah habis buka, habis beduk. Nah itu dia tidak berarti dia tidak kadziminal ghaidh. Tidak mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, orang yang mudah memaafkan orang. Ya. Hatinya begitu lapang. Allah katakan wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi, Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba Allah yang mampu merawat nilai-nilai ihsan. Jadi ada 4 poin. 4 poin tersebut. Dan semua dimensinya apa? Sosial. Dimensinya sosial. Berinfak. Kemudian mampu menahan amarah. Mampu memaafkan kesalahan orang lain dan merawat nilai ihsan. Kemudian berikutnya Allah katakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Masih orang takwa ini. Masih orang takwa. Siapa itu? Orang-orang yang ketika melakukan perbuatan yang keji, au zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah. Orang takwa begitu. Orang takwa itu bukan orang yang selalu bersih terus, tapi orang itu ketika dia berada pada arena kekejian, dia cepat ingat Allah. Atau ketika dia sedang berbuat sesuatu yang menzalimi dirinya sendiri. Banyak nokta dosa yang dia lakukan, terus dia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarullah. Ingat Allah. Setelah apa kalau dia ingat Allah? Fastaghfaru lidzunubihim. Lalu mereka senantiasa cepat-cepat beristighfar akan dosa-dosa. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa yang dapat mengampuni dosa kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita melihat ada riwayat ada orang mendatangi Nabi, mengabarkan kepada Nabi ada 2 wanita yang sudah lemas, terkulai lemas, mau minta pandangan Rasul ini apakah harus berbuka atau tidak. Ketika datang lapor ke Nabi, Nabi tidak tanggapi. Nabi tidak tanggapi. Terus datang lagi kedua kali. Ya Rasulullah, gimana itu tentang ada 2 wanita yang di sana dalam keadaan sudah pucat. Ketika datang ke Nabi yang kedua kalinya, Nabi datang ke tempat kedua wanita tersebut. Terus Nabi katakan, ambil ember, kata Nabi, ya. Atau ambil baskom, diambil letakkan depan wanita ini, depan 2 wanita tersebut. Kemudian Nabi ini mukjizat sang Rasul. Nabi katakan, muntahlah kalian. Dan seketika muntah mereka. Muntah di baskom tersebut. Dan muntahan mereka itu berisikan darah dan nanah.
Terus Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka ini menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, tetapi tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jadi mereka menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Apa itu? Puasa. Tetapi mereka tak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan larang kepada mereka. Apa itu? Ghibah, bergunjing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali lagi daripada surat Ali Imran 134 sampai 135. Kita perhatikan dengan baik tentang ciri orang yang takwa yang Allah sebutkan pada firman Allah tersebut. Maka kita lihat ada 5. Tadi 4, ketika ditambah dengan 1 ayat ada 5. Yaitu ketika orang itu menjadi dermawan, ini kepekaan sosial, menahan diri untuk tidak menghujat orang lain, itu juga kepekaan sosial. Kemudian membangun hubungan harmonis di tengah-tengah masyarakat dengan cara mudah memaafkan, itu ada nilai sosialnya. Kemudian senantiasa berada pada arena keihsanan, arena ihsan. Kemudian yang kelima adalah dia menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau datang Ramadan, kita lihat orang jauh lebih teduh hatinya, lebih tenang, lebih penghormatan antara satu dengan yang lainnya terbangun. Ya, bahkan kita lihat saling bantu membantu, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya terjalin. Efek sosialnya seluruh menangguk, seluruh mendapatkan keuntungan. Umat-umat non-muslim dapat untung banyak. Yang dagang kurma, antum lihat kalau di pinggir jalan yang dagang gorengan, jajanan, ada yang muslim, ada yang non muslim juga ikut mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Semua dapat efeknya. Haji saja, ibadah haji juga begitu. Ibadah haji yang dapat untung. Antum kalau berangkat haji, lihat produk-produk yang dipakai oleh jamaah haji. Payung made in China, ya, payung gesper. Umat lain dapat berkah dari ibadahnya kaum muslimin. Kita kaum muslimin harus lebih dapat lagi. Jangan sampai kita kaum muslimin nggak dapat berkahnya sama sekali dengan mencederai ibadah kita. Janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan pahala yang begitu sangat besar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kebaikan. Coba perhatikan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa taala berjanji. Allah tidak pernah ingkari janji. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang melakukan amal saleh. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ritual puasa Ramadan yang akan kita sambut ini itu kan menanamkan dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Ada rahmah kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada orang-orang yang tak beruntung kehidupannya. Ya. Jadi tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mendidik kita untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki rasa empati kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Jadi sudah mafhum bahwasanya puasa ini memiliki fungsi untuk melatih spiritual kita menjadi lebih tajam dan lebih peka terhadap problem-problem sosial. Pada saat yang sama juga, tentu puasa sebetulnya menjadi medium bagi kita untuk mengaktualisasikan diri kita kepada nilai ihsan terhadap sesama hamba Allah Subhanahu wa taala.
Termasuk bagaimana kita membangun keadaban publik kita ketika kita sedang berpuasa. Ya. Karena akhir-akhir ini kita lihat tingkat kekerasan. Kekerasan baik secara fisik, secara verbal terjadi di mana-mana. Gara-gara apa ini? Nggak mampu nahan emosi. Suruh puasa tuh, orang-orang yang seperti suruh puasa. Hobinya ngamuk-ngamuk itu suruh puasa. Ya, saya pernah jumpa dengan salah satu jamaah saya. Beliau seorang pengusaha sukses, kaya raya, harta melimpah. Ketika selesai acara kajian Ramadan berapa tahun yang lalu, beliau datang duduk cerita, Ustaz, yang Ustaz sampaikan itu betul tentang efek puasa untuk meredam emosi. Saya mengalaminya. Saya ini orang yang emosional, tukang marah, di rumah marah, di kantor marah. Istrinya ada di samping. Kata istri, iya betul, dulu begitu dia. Temperamen. Dia kalau pulang ke rumah, anak-anaknya dengar ada suara mobil, langsung lari masuk kamar. Ini ayah apa monster? Ya. Lari masuk kamar. Karena kalau ketemu pasti ada saja kesalahan mereka. Mungkin tekanan pekerjaan, perusahaan yang besar yang banyak dia urus, mungkin itu. Tapi dia bilang, alhamdulillah sudah berapa tahun ini, saya sudah mampu meredam emosi saya. Saya terapi dengan puasa. Saya bolak-balik datang psikolog, nggak pernah berhasil. Di jalanan saya emosi. Tapi saya coba terapi puasa. Di luar Ramadan ini, dia bilang, sudah lebih dari 6 tahun, saya di luar Ramadan, saya puasa Daud. Dia puasa Daud. Dan kata istrinya mengiyakan apa yang dia ceritakan. Iya betul. Setelah dia menjalani puasa Daud, emosinya stabil. Jiwanya jauh lebih tenang, tentram. Kata-kata kasar yang biasa sering dia ucapkan, yang menyayat dan merobek hati manusia, sudah hilang. Gara-gara apa? Puasa. Jadi ketika Nabi mengatakan sumu tasihhu itu bukan hanya sekedar sehat secara fisik. Sehat pula secara psikis. Berpuasalah kalian maka kalian bakal sehat, itu kata Nabi. Itu mendidik kita itu. Dengan puasa kita tidak hanya sehat secara fisik saja, tapi secara psikis kita juga sehat. Puasa. Kemudian yang lain puasa itu yu'awwid an-nas bin nizam, mendidik manusia itu untuk disiplin. Secara sosial, puasa menggembleng kita menjadi pribadi yang disiplin. Coba antum kalau masuk buka puasa, antum on time nggak? On time nggak ketika masuk buka puasa? Ustadz lagi ceramah, pas azan maghrib, Ustadz disuruh berhenti. Ustadz udah masuk azan, stop. Sangat on time. Harusnya disiplin yang kita miliki di bulan Ramadan itu, ketika saat masuk berbuka, ketika saat masuk azan subuh di mana kita harus berhenti, tidak boleh makan lagi, itu kan disiplinnya kita. Kan mana ada yang berani habis azan masih makan? Dia lagi makan gitu, masih ada es teh manis setengah gelas, azan tiba-tiba di masjid, kedengaran azan dari masjid, tanggung lah dia minum, nggak mungkin, dia langsung stop. Ya, betul-betul disiplin. Harusnya disiplin yang ada pada Ramadan itu ditarik pada disiplin-disiplin lainnya. Disiplin sholat kita, disiplin masuk kantor kita, disiplin kerja kita, disiplin janji kita dengan teman kita. Jadi kedisiplinan yang telah kita miliki di bulan Ramadan itu harusnya ditarik lagi dengan nilai-nilai disiplin lainnya. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalau kita lihat ya, betapa puasa ini memiliki banyak efek baik dalam kehidupan kita, bahkan dalam kehidupan sosial. Banyak orang berlomba-lomba berbuat kebaikan karena merasa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan, aneka pahala turun, dan setiap kebaikan mendapatkan catatan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka Nabi ingatkan kita, ya, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan nilai keimanan yang baik, semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa dia yang lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Betapa nilainya dua yang dibutuhkan sama kita ketika berpuasa, imanan wa ihtisaban. Masuk Ramadan itu dengan iman, kemudian wahtisaban, betul-betul berharap pahala, yang pahala yang diharapkan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keadaban publik saat ini kan sudah mulai memudar di masyarakat kita. Ya, kita rasakan menggerogoti anak negeri ini, mulai dari ekonomi, keuangan, hukum, budaya, sosial, ya, bahkan agama sekalipun. Kita lihat bagaimana keadaban publik semakin merosot itu. Maka puasa itu akhirnya menjadi madrasah rohani bagi umat Islam dalam mendidik pribadi-pribadi umat Islam untuk taat, untuk tunduk, menjalankan Islam secara kafah, secara sempurna, secara paripurna. Puasa harus dimaknai oleh hamba-hamba Allah yang beriman secara kontekstual, yang nilainya tidak hanya membentuk pribadi pada bulan Ramadan saja, tapi di luar Ramadan. Jadi menjadi manusia yang betul-betul Rabbani, bukan yang Ramadhani. Kalau Ramadhani hanya di Ramadan saja, dia jadi baik. Ramadan banyak sedekahnya. Habis Ramadan, amalia sosialnya nggak ada sama sekali. Temannya bilang, kok kamu nggak bagi-bagi lagi? Nanti tunggu Ramadan tahun depan. Kita lihat nabi-nabi itu amal sosialnya di luar Ramadan Nabi lakukan. Datang Ramadan, Nabi lebih menggencarkan lagi. Jadi Ramadan itu sebagai pemicu kebaikan sosial. Dan ketaatan yang sudah ada pada bulan Ramadan ditarik ke bulan-bulan berikutnya. Makanya ulama ada yang mengatakan bi'sal qaum, seburuk-buruknya suatu kaum itu adalah alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, yaitu orang-orang yang tidak mengenal Allah kecuali pada bulan suci Ramadan. Jadi ketika datang Ramadan, dia ingat Allah. Datang Ramadan, datang ketaatannya. Datang Ramadan, muncul di masjid dia. Kan kadang-kadang kita suka kaget kan, ada jamaah masjid yang tiba-tiba munculnya Ramadan. Sampai kita kira tetangga baru. Ternyata dia bukan tetangga baru. Lamaan dia tinggal di komplek kita. Hanya datang Ramadan muncul dia. Yang mak-mak itu hari pertama, hari kedua, dianya belum sampai, mukananya udah sampai di masjid. Ya. Dia suruh orang rumah antar mau kena, taruh di sok paling depan. Maghrib udah taruh mau kena di masjid, mau sholat tarawih. Tapi hari ketiga, hari keempat udah kagak ada lagi tuh mau kenanya. Udah nggak datang. Ulama mengatakan bi'sal qaum alladzina la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruknya suatu kaum adalah orang yang tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan suci Ramadan. Ketika datang Ramadan, dia kenal Allah. Muncul nilai-nilai imaninya, keimanannya. Tapi ketika lewat Ramadan, lewat pula ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak mau seperti itu. Kita ingin menjadi hamba Allah yang betul-betul menjadikan Ramadan ini sebagai madrasah ruhani. Yang madrasah ruhani ini harus terus kita bingkai menjadi cerminan kehidupan dalam individu kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, hingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup dengan salam, saya mau kasih hadiah. Hadiah yang pertama
Kalau hadiah yang pertama itu hak prerogatif saya. Hadiah yang kedua itu hak prerogatifnya DKM Masjid. Menurut informasi DKM Masjid, ini hadiah dari saya pribadi. Ya. Kan di sini habis Isya itu ada jamaah yang tetap menetap suka ikut khatmul Quran. Satu juz. Ada namanya Pak Martin mana? Ini yang paling rajin ikut habis Isya baca Quran. Mana orangnya? Maju ke depan. Nggak saya apa-apain. Cepat Pak. Ini Quran, saya kasih Quran. Ini Quran, dia isinya 30 juz. Jadi persatuan dia. Jadi antum ringan pegangnya. Ya, antum ringan pegangnya, bisa baca. Kalau mau juz pertama tinggal ambil juz pertama, mau juz kedua tinggal ambil juz kedua. Ya. Dibaca ya. Nah, insyaallah. Nih, diterima. Insyaallah jadi baik, jadi berkah ya. Insyaallah jazakumullah ya. Yang kedua, ya, jamaah kita yang saya lihat sering hadir, aktif, kadang-kadang tanya juga, dan termasuk mungkin paling sepuh. Silakan Pak. Ini Pak, ini saya. Maju Pak. Pak siapa namanya? Pak Reza. Saya kenal wajahnya, lupa namanya, nggak tahu namanya. Minta maaf ya, nggak tahu namanya saya. Ini bisa dipakai untuk Ramadan ya. Terima kasih. Sama-sama. Amin. Terima kasih. Ya. Jamaah yang lain nunggu bagiannya. Insya Allah ada hadiah-hadiah berikutnya habis Idul Fitri. Insya Allah. Makanya rajin datang ngaji, rajin ikut khatmul Quran di Masjid Fatimah Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.